Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan yang terdiri dari makna ibadah, klasifikasi ibadah, fungsi ibadah, syarat diterimanya ibadah, dan prinsip ibadah. Sebelum berlanjut kepada materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christina Angelia Yosua Karmumianan dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja memaparkan materi. Yang pertama, ada makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah menurut bahasa atau etimologis adalah diambil dari kata ta'abud, yang berarti menundukkan dan mematuhi, seperti dalam perkataan Thariqun Mu'abad, yaitu artinya jalan yang ditunjukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat atau al-ta'ah, tunduk atau al-kudu, dan pengabdian atau al-tanasuk. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda, yang berarti menghamba. Jadi dalam ibadah, pada dasarnya manusia meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Adapun secara istilah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Sementara, menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan baik, terang-terangan maupun diam-diam. Dan yang kedua ada klasifikasi ibadah. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ibadah khasah atau khusus, atau ibadah mahdoh, ibadah yang ketentuannya pasti, yaitu ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah amah atau umum, yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Selanjutnya ada fungsi ibadah. Berterima kasih kepada Allah tidaklah seperti berterima kasih kepada manusia. Misalnya cukup mengucap terima kasih, melainkan mempergunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita dapat digunakan sesuai dengan kehendak dan keridhaan si pemberi. Perbuatan manusia yang senantiasa berterima kasih kepada Allah itulah yang disebut dengan ibadah. Untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasih kepada Allah, maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah sebagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Selanjutnya, ketika kita membuat sesuatu yang tak mungkin tanpa sebuah tujuan, begitu juga Allah saat menciptakan kita dan lahir di dunia pasti memiliki tujuan. Adapun salah satu tujuan Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hal ini bukan berarti bahwa Allah butuh kepada ibadah kita, tapi karena kasih sayang dan maha taunya, Allah akan membutuhkan akan kebutuhan manusia. Oleh karena itulah, ibadah merupakan suatu kebutuhan manusia. Selanjutnya ada syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, kesahan suatu amal. Kedua, keikhlasan seorang hamba. Ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Keempat, ittiba. Kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. Dan yang terakhir ada prinsip ibadah. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan ibadah, agar ibadah yang dilaksanakan terasa ringan sehingga tidak menjadi suatu beban, melainkan suatu kebutuhan, karena terasa nyaman, tenang, tentram, dan khusyuk. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu pertama, hub atau cinta. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Maknanya, wahai sekalian orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya,
maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia cintai, dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Beramal demi sebuah ganjaran sebetulnya adalah ibadah untuk diri kita sendiri, untuk ego kita. Oleh sebab itu, jika kita mengharapkan pahala dari amal ibadah yang kita lakukan, dengan sendirinya pahala itu untuk kepentingan kita. Padahal ibadah yang ikhlas itu untuk Allah semata, bukan untuk kita. Begitu pula sebaliknya, menghindari yang haram karena takut neraka tidaklah seikhlas yang menghindarinya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah khauf atau takut. Khauf atau takut adalah ibadah hati, tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa Ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain syaitan-syaitan yang menakut-nakuti atau kamu dengan kawan-kawannya atau orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 175. Para ulama membagi khauf ini menjadi 5 macam. Yang pertama, khauf ibadah. Kedua, khauf syirik. Ketiga, khauf maksiat. Keempat, khauf tabiat. Dan yang kelima, khauf wam. Akhir, yaitu raja atau harapan. Adapun roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bertanggungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bisa berupa syirik besar ataupun syirik kecil, tergantung apa yang ada dalam hati orang yang tengah mengharapkan firman Allah, maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan mengharap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Khauf atau rasa takut dan roja atau rasa harap adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.